Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita berharap semuanya kabar baik dan sehat semuanya, dan juga kabar baik juga dari sekolah ketika sudah menerima rapor dan sudah siap untuk masuk kembali walaupun dengan belajar dari rumah untuk esok hari. Tetapi itu adalah merupakan satu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah merupakan satu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga berharap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita juga mampu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di rumah kita, di gereja, dan juga di sekolah. Untuk itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apakah kalian pernah berbuat baik? Tentunya semuanya pernah melakukan kebaikan. Dan apakah orang selalu menginginkan yang terbaik di dalam hidupnya? Ya, setiap orang pasti selalu menginginkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Namun yang terbaik menurut kita belum tentu juga itu yang terbaik menurut teman kita. Dan yang terbaik menurut kita belum tentu juga itu yang terbaik menurut kehendak ataupun menurut firman Allah. Oleh karena itu kita diarahkan untuk melakukan kebaikan, bukan hanya kebaikan dari dalam diri kita atau menurut kita sendiri, tetapi menurut perintah Allah di dalam kehidupannya. Dan memang setiap menginginkan yang terbaik seperti yang kita katakan tadi, ada juga orang yang tidak menginginkan kebaikan di dalam kehidupannya. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Orang tertentu mungkin senang mencari hal-hal yang baik. Orang-orang tertentu mungkin senang untuk mencari hal-hal yang indah, yang menawan, dan juga yang dapat menggembirakan di dalam kehidupannya. Tetapi ada juga orang yang cenderung berlawanan dengan yang kita sebutkan tadi. Ada orang yang menginginkan ketidakbaikan, ada orang yang menginginkan tidak indah, dan ada orang yang menginginkan supaya dalam hidup ini tidak baik-baik saja. Keinginan dan niat dan selera orang pasti berbeda-beda. Ada yang suka mengoleksi foto-foto yang indah, tetapi ada juga orang yang tidak suka hal yang demikian. Ada orang yang suka belajar, tetapi ada juga orang yang tidak suka belajar. Ada juga orang yang suka beribadah, tetapi ada juga orang yang tidak suka beribadah. Nah, sebenarnya semua sama-sama mencari yang baik,
tetapi berdasarkan apa yang dia pahami sendiri. Sebenarnya sama-sama menginginkan kebaikan di dalam kehidupannya, tetapi menurut versi ataupun menurut pandangan masing-masing orang. Tetapi yang kita perhatikan di sini bahwa Allah menegaskan dimensi tentang melakukan kebaikan, yaitu dengan mencari Allah di dalam kehidupan setiap hari. Mencari Allah berarti juga mencari yang baik. Mencari Allah berarti juga membenci yang jahat. Tetapi kebaikan dan kejahatan yang kita katakan tentunya harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang baik menurut saya, belum tentu itu baik menurut Allah. Apa yang jahat menurut saya, belum tentu juga itu jahat menurut orang lain. Karena itu kita akan melakukan kebaikan dan kita akan menghindari kejahatan sesuai dengan versi ataupun sesuai dengan firman Allah. Mencari yang baik berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah dan bersukacita di dalam melakukannya. Dan itu yang kita perhatikan di dalam topik minggu ini. Cintailah pendidikan. Pendidikan yang dikatakan di sini bukan hanya intelektualitas, bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan yang dikatakannya di sini adalah menanamkan nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Ada nilai keagamaan, ada nilai kemanusiaan, ada juga nilai-nilai budaya yang harus kita tanamkan. Apa yang menyenangkan Allah? Sebelumnya Amos telah menyebutkan sikap yang membela orang yang terpinggirkan. Dan kini dikatakan Amos menunjuk pada penegakan keadilan di dalam kehidupan manusia. Di sisi lain mereka mesti membenci kejahatan sesuai dengan perintah Allah. Itu makanya kita katakan kejahatan yang bagaimana? Kejahatan yang diperintahkan ataupun yang dilarang Allah. Ada juga orang yang merasa bahwa kejahatan-kejahatan yang dia lakukan adalah merupakan sesuatu hal yang biasa saja. Contohnya, ada orang yang suka dengan membuli temannya. Itu dia rasa, dia pikir merupakan kebaikan. Tetapi menurut nilai-nilai kemanusiaan, tetapi menurut apa yang difirmankan Allah, bahwa kita di sana tidak lagi mengasihi sesama kita. Oleh karena itu ditanamkan untuk melakukan ataupun membenci yang jahat tersebut, sekaligus juga melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik sekalian, yang mau dikatakan Allah di sini, kita bukan hanya untuk meninggalkan ataupun tidak hidup di dalam kejahatan atau tidak melakukan kejahatan tersebut, melainkan kita juga harus melawannya. Ketika ada teman-teman yang membuli temannya, kita juga harus mampu untuk melarangnya. Ketika ada orang yang juga usil kepada temannya, kita juga harus mampu untuk melarangnya supaya tidak mengusili temannya. Karena itu adik-adik sekalian, bencilah yang jahat, bukan hanya menjauhinya dan tidak melakukan, akan tetapi berperan aktif untuk menghilangkan dan menyingkirkan kejahatan tersebut. Sembari kita dikatakan mencari Allah di dalam kehidupan. Bukan hanya mencari seperti pemahaman kita mencari uang yang hilang, mencari barang yang hilang, atau mencari orang yang hilang, tidak. Tetapi mencari Allah adalah dengan melakukan apa yang Dia firmankan. Mencari Allah, melakukan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan serahkan di dalam kehidupan kita ini. Dan itu yang kita perhatikan di dalam teks hari ini, menyoroti lebih dalam keberpihakan umat Allah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Menyoroti manusia supaya berpihak kepada orang-orang yang pantas untuk dibantu di dalam kehidupan kita. Dalam artian
mengajak kita untuk berperan aktif. Bukan hanya menyatakan, bukan hanya mengatakan, tetapi berperan aktif. Saya sering singgung itu, ketika kita beribadah, bukan hanya ibadah itu saja yang perlu, tetapi bagaimana penerapannya, bagaimana melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita di dalam gereja ini, satu gereja di dalam HKBP Sutoyo, tentunya kita harus saling mengasihi. Bukan saling membenci, dan bukan saling mendengki, dan bukan saling untuk menyingkirkan antara yang satu dengan yang lain. Tentunya untuk melakukan ini kita harus memohon tuntunan Roh Kudus dan hidup di dalam kita, serta menggumuli firman Tuhan, serta menggumuli apa yang telah kita dengarkan, dan kita dapat memberikan waktu kita pada kehidupan dan tatanan di kehidupan setiap hari. Pada tiap panggilan kita harus berhadapan untuk memerangi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Panggilan kita sebagai remaja ataupun pra-remaja di HKBP Sutoyo ini bukan hanya sekedar beribadah saja, bukan hanya banyak melakukan aktivitas di dalam gereja, tetapi bagaimana kita melakukannya dan mengaktualisasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Di rumah, di sekolah, dengan teman-teman kita yang sering kita bermain bersama di dalam kehidupan kesehariannya. Dan bagaimana sikap kita ketika kita juga diajar atau dibimbing oleh para pendamping ataupun guru-guru sekolah minggu ataupun pra-remaja. Pada tiap panggilan kita harus berhadapan dan kita harus mau dan mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Karena ada janji yang dikatakan di sini, supaya kamu hidup. Kehidupan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar bernafas saja, tetapi kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang memberi arti, kehidupan yang beri manfaat, kehidupan yang dapat dinikmati, kehidupan yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang berada di sekitar kita. Siapa saja, utamanya orang tua kita di rumah. Utamanya sesama kita di sekolah juga. Utamanya sesama kita di sekolah minggu. Oleh karena itu, lakukanlah kebaikan baik terhadap orang tua. Di dalam hukum Taurat yang kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Semua bukan pemenuhan potensi ataupun pencarian kepuasan pribadi kita, tetapi lakukanlah semuanya itu bagi Tuhan. Lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Dan janganlah pernah merasa menganggap diri saleh, dan janganlah pernah menganggap diri sudah baik karena sudah melakukan semua ritual-ritual keagamaan kita. Itu tidak cukup. Tetapi panggilan kita harus meluas, harus dapat dirasakan dan dapat dinikmati oleh sisi-sisi kemanusiaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu pada hari ini, di mana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Dan kami sangat bersyukur ketika firman Tuhan dapat kami terima walaupun melalui virtual. Tetapi itu dapat membantu kami dan menolong kami untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami masing-masing, terhadap orang tua kami, terhadap abang dan kakak kami, saudara-saudara kami di dalam rumah kami, terhadap sesama kami di sekolah, terhadap sesama kami juga di tengah-tengah masyarakat.
Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa melakukan kebaikan tersebut. Tuhan Allah Bapa kami, mungkin banyak atau ada dari antara anak-anak-Mu yang bergumul dalam waktu ini ketika mereka tidak mendapatkan sekolah yang sesuai dengan mereka inginkan oleh karena polemik yang terjadi di dalam keseharian ataupun di dalam penerimaan siswa baru. Tetapi Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Jangan biarkan mereka goyah di dalam iman, dan jangan biarkan mereka mundur, tetapi Tuhanlah yang senantiasa memberikan semangat. Ketika kami juga, anak-anak kami, akan memulai kegiatan proses belajar mengajar, tetapi melalui pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka. Jangan biarkan mereka terlena oleh karena mereka tidak berhadapan langsung dengan tenaga pengajar. Tetapi biarlah mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Yang ketika kami dalam sukacita, Tuhan yang memberikan dan menyertai kami di dalam sukacita. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang akan bersukacita pada 1 minggu ke depan melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kau yang senantiasa mengajar mereka dan membimbing mereka untuk mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana. Yang di dalam pergumulan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu, berikan jalan terbaik di dalam kehidupannya, supaya mereka dapat mengagungkan kekuasaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang